Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin malam selesai misa malam Paskah. Tadi pagi juga selesai misa Paskah pagi. Saya seperti biasa berdiri di depan pintu untuk menyalam saudara-saudari yang ingin pulang dari gereja. Dan saya lihat betapa muka kita penuh dengan kegembiraan, berseri-seri, tawa, sukacita. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana anak-anak kecil dengan lincah berlari-lari. Bahkan ada satu anak kecil tadi pagi yang mungkin sudah begitu lama, kan kita tahu anak kecil jarang ke gereja selama 2 tahun ini. Baru belakang ini bisa datang. Dan kata bapaknya, memang anak ini baru pertama kali ke gereja setelah pandemi. Betapa senangnya dia sampai dipeluk-peluknya patung lambang dari Matius di depan sana. Kalau kita keluar nanti sebelah kanan itu ada kitab Matius, kemudian ada lambang Matius di situ. Dipeluk-peluknya dan mau dibukanya buku yang dibuat di situ. Lalu saya jalan ke belakang sebentar di sini, melihat bagaimana keramaian yang ada di sana. Anak-anak yang mencoba untuk berlomba menghias telur Paskah. Terasa sukacita yang hadir dalam diri semua yang ikut dalam perayaan Paskah, baik yang tadi malam maupun yang tadi pagi, maupun yang ikut dalam kegembiraan anak-anaknya tersebut. Kenapa? Mungkin karena pertama-tama bahwa kita boleh sekarang lebih ramai di gereja, situasi sudah lebih melandai, tapi tetap jaga prokes, jangan jadi terlena. Mungkin karena kita juga bisa merasa lebih bebas bergerak untuk kegiatan-kegiatan kita. Tetapi yang lebih penting adalah kita merasa bahwa kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita merayakan hadiah terbesar yang diberikan Tuhan setelah manusia diciptakan. Yesus bangkit dan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya. Seperti dalam bacaan pertama dan bacaan kedua tadi diungkapkan dalam Kisah Para Rasul oleh Petrus maupun oleh Paulus dalam surat kepada umat di Kolose. Ini sangat kontras dengan bacaan yang kita dengar dalam Injil tadi. Sesuatu yang sebenarnya menurut kita agak unik. Kedua murid meninggalkan Yerusalem dengan muka sedih, muram, kecewa. Padahal kalau kita dengar ceritanya, mereka sudah mendengar bahwa perempuan-perempuan, kemarin kalau kita ikuti bacaan Injil, perempuan-perempuan melihat malaikat dan malaikat mengatakan Yesus telah hidup. Yesus telah bangkit. Seharusnya mereka bergembira, tetapi mereka tidak percaya. Bahkan para rasul pun dikatakan di sana, pergi ke sana melihat jenazah tidak ada, makam kosong, tapi mereka bingung. Tidak percaya Yesus bangkit. Dan kedua murid ini pergi meninggalkan Yerusalem dengan kecewa. Kata meninggalkan Yerusalem untuk kita mungkin tidak ada artinya. Biasa seperti kita pergi ke Singkawang, kita meninggalkan Pontianak. Ke Sanggau kita meninggalkan Pontianak. Bukan. Dalam Injil Lukas, Yerusalem adalah puncak keselamatan, kota suci di mana terjadi keselamatan. Bahwa Mesias harus mati di Yerusalem dan akan bangkit, dan dari sanalah, dari Yerusalem, berita tentang pembebasan, pengampunan dosa akan disebarkan ke seluruh dunia. Tetapi dua murid itu meninggalkan, membelakangi keselamatan dan pengampunan dosa tersebut. Kenapa? Karena kecewa, sakit hati, merasa putus harapan.
sia-sia harapan mereka. Mereka mengharapkan Yesus akan menjadi raja. Yesus akan menjadi Raja Daud yang baru, membebaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari penjajahan Romawi, menjadi negara besar, menguasai daerah seperti dulu Daud, bahkan lebih besar lagi, dan menjadi kerajaan terbesar di dunia. Tetapi nabi yang mereka harapkan, Mesias yang mereka harapkan, malah mati di salib. Dan ketika dikatakan dia bangkit, mereka tidak percaya. Mereka meninggalkan harapan mereka, mereka meninggalkan kepercayaan mereka, mereka pergi jauh dari kota suci, kota keselamatan, kota penebusan. Dan disitulah yang menarik ialah Yesus hadir. Yesus datang dengan cara yang tak terduga. Di saat manusia terpuruk dalam titik paling lemah, ia datang. Dan ketika kedua murid masih terpaku dengan kesulitan mereka, dengan kesedihan mereka, dengan kekecewaan mereka, dengan kepatah hatian mereka, mereka tidak sadar bahwa Tuhan ada bersama mereka. Tapi Tuhan pelan-pelan mendampingi dan berjalan bersama mereka. Untunglah saat kedua itu, kedua murid masih mau berbicara dengan orang asing ini, yang mereka belum tahu itu adalah Yesus. Mereka berjalan bersama dan Yesus pelan-pelan membuka pikiran mereka tentang ramalan kitab para nabi, bahwa seorang Mesias memang akan menderita tetapi bangkit. Apa yang mereka mengerti tentang kitab suci sekarang dibuka oleh Yesus sendiri, oleh Tuhan sendiri. Sabda yang berbicara dalam bentuk manusia, dalam diri manusia Yesus, sekarang pelan-pelan membuka pengertian mereka. Rupanya pengertian kita selama ini salah. Harapan kita selama ini keliru wujudnya. Yesus Mesias memang akan jadi raja, tetapi bukan dalam bentuk seperti seorang presiden, seorang raja, seorang kaisar, perdana menteri yang berkuasa dengan tentara, dengan kekayaan, dengan tahta, tapi menjadi raja yang lemah lembut, yang memberikan dirinya untuk manusia. Dan karena itulah mereka akhirnya tidak rela membiarkan Yesus pergi. Tuhan, hari sudah senja, tinggallah bersama dengan kami. Tuhan, hari sudah hampir malam, masuklah ke rumah kami. Ketika manusia mulai membuka hatinya, membiarkan Allah berbicara dengan caranya, manusia makin rindu kepada Tuhan. Jangan engkau pergi Tuhan, tinggallah bersama kami. Berbicara dengan kami, makanlah bersama kami. Dan memang Yesus masuk ke rumah mereka, makan bersama mereka, dan dia merayakan Ekaristi sekali lagi, membagi-bagi roti. Saat itulah kedua murid langsung tahu Yesus memang sungguh telah bangkit. Bukan hanya berita kosong yang dibawa oleh perempuan-perempuan halusinasi, bukan berita yang aneh-aneh, tetapi pasca memang terjadi. Ia makan bersama dengan kita. Tetapi Yesus kemudian pergi, bukan meninggalkan mereka, tetapi Yesus tahu saat mereka telah mengerti bahwa ia bangkit, kedua murid ini akan kembali ke kota penebusan lagi. Tadinya mereka membelakangi Yerusalem, sekarang mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, pergi dengan menangis, dan pulang dengan sukacita. Ada mazmur yang bagus tentang itu. Ia pergi dengan menangis sampai membawa kantong benihnya, dan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas panenannya. Ini sama dengan kedua murid tadi, pergi meninggalkan Yerusalem dengan duka cita, dengan kesedihan, dengan patah hati, dengan kekecewaan. Dan sekarang
ia kembali ke Yerusalem dengan berita Yesus bangkit dan kami telah melihatnya, seperti berita yang dibawa oleh Maria Magdalena juga dalam Injil Yohanes. Aku telah melihat Tuhan. Dan pengalaman yang dibawa oleh kedua murid itu disampaikan kepada 11 murid, 11 rasul lain, dan mereka pun yang di sana mengatakan, iya, Yesus juga menampakkan diri kepada Simon, maksudnya kepada Petrus. Habis gelap terbitlah terang, kan itu. Setelah kematian datanglah kehidupan. Dalam madah Pasca, pujian Pasca kemarin malam, ada istilah yang menarik dalam bahasa Latin disebut dengan Felix culpa. Felix membahagiakan, berbahagia, culpa, kesalahan, kekeliruan. Kesalahan yang membahagiakan, blessing in disguise. Yesus mati dan karena itu ia mampu mengalahkan iblis di alam maut. Ia mampu masuk ke benteng iblis yang paling dalam. Dan di sanalah Yesus mengalahkan langsung iblis di tempatnya sendiri. Kalau Ukraina mampu menenggelamkan kapal Soviet di lautan luas, itu hanya satu kapal. Soviet atau Rusia belum kalah sama sekali, hanya kapalnya yang hilang satu. Tapi kalau Ukraina mampu menyerang ke kota Moskow dan menghancurkan tentara Moskow, Rusia, di Rusia sendiri, itulah kemenangan mutlak. Dan itulah Yesus. Dalam kematiannya, ia masuk ke alam maut dan mengalahkan iblis langsung di bentengnya sendiri. Yesus memang mati. Kesalahan manusia, iya, menghukum mati Yesus. Tetapi kesalahan itu mendatangkan keselamatan bagi kita yang membahagiakan. Felix culpa, blessing in disguise. Kita semua sekarang mempunyai jalan untuk kembali ke rumah Tuhan. Selama ini jalan telah putus, jembatannya tidak ada lagi oleh dosa kita, dosa manusia. Tapi kematian dan kebangkitan Yesus membuat jembatan baru. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus menjadi jalan untuk kita pada hidup kekal. Inilah kebenaran sejati yang dibawa oleh Yesus. Kebenaran yang akhirnya disadari oleh kedua murid Emmaus, yang disampaikan kepada para rasul di Yerusalem. Dalam hidup, saya yakin kita semua pernah kecewa, pernah mungkin sakit hati, pernah mungkin juga menyesali peristiwa-peristiwa tertentu. Mengapa itu terjadi padaku? Bahkan juga mungkin kita marah kepada Tuhan. Saya telah berdoa begitu baik, aku telah berbuat begitu banyak kebaikan, mengapa masih ada terjadi kemalangan ini padaku? Mengapa yang terjadi pada anak saya? Mengapa usaha saya gagal? Mengapa saya ditipu orang? Mengapa saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi? Mengapa dan mengapa? Dan itu membuat kita kecewa. Bahkan mungkin kita juga seperti dua murid membelakangi Tuhan. Meninggalkan mungkin kepercayaan kita kepada Tuhan, ragu-ragu kepada belas kasih Tuhan. Pergi meninggalkan Yerusalem, pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia, sebab Ia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Dan Ia sudah mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu berarti setiap saat, entah kita ada di rumah Tuhan atau di luar rumah Tuhan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita.
Kedua murid Emmaus akhirnya kembali dengan sukacita karena mereka menemukan Tuhan dengan cara membuka sedikit ruang untuk Tuhan bekerja. Oke lah, pintu ditutup, jendela jangan ditutup. Biarkan udara itu masuk ke dalam. Jangan tutup segala-galanya. Bukalah tingkap-tingkap jendela sedikit. Tuhan bisa masuk. Dan dia menjelaskan kepada kita, mengapa saya kecewa, mengapa saya gagal, mengapa keluarga saya begini, mengapa usaha saya begini. Karena apa yang kita mengerti tentang pengalaman hidup kita belum seluruhnya kebenaran. Kita hanya bisa melihat yang di depan kita, hanya di depan kita ini. Kita tidak bisa melihat apa yang di balik tembok. Istilahnya kita berjalan di lembah, Tuhan dari atas. Yang kita lihat hanya di depan kita. Kita tidak tahu di balik pohon, di balik batu, di balik jurang itu apa. Tuhan melihat dari atas, segala-galanya dia sudah tahu. Kalau dia berikan kita jalan lurus, kita masuk ke jurang. Kalau kita jalan lurus, kita dihadang oleh harimau. Kadang-kadang kegagalan, kadang-kadang kekecewaan kita mempunyai hal yang baik di belakangnya. Ada pelajaran yang indah, yang lebih dalam, yang bisa kita petik. Tetapi kapan? Setelah kita melewati pengalaman tersebut. Setelah kita memahami apa maksud Tuhan. Dan disitulah diperlukan tetap pengharapan dan iman. Pengharapan dan iman. Ketika kita tidak mampu berharap lagi, maka habislah seluruh masa depan kita. Dan pengharapan orang Kristen adalah pengharapan di mana secara manusiawi kita tidak punya alasan untuk berharap lagi. Kata Paulus, pengharapan yang melawan pengharapan. Spes kontra spam. Spes bahasa Latin artinya pengharapan, kontra lawan, spam pengharapan. Pengharapan Kristiani ialah pengharapan melawan pengharapan. Artinya apa? Saya masih berharap ketika saya tidak menemukan alasan apapun secara manusiawi untuk berharap. Itulah pengharapan Kristiani. Abraham, usia sudah hampir 100 tahun, istrinya sudah 75 tahun, sudah mati haid, mandul. Tuhan menjanjikan Abraham, dari Sarah akan lahir anakmu. Abraham percaya. Itulah pengharapan Kristiani. Dan dalam hidup kita harus memegang teguh kepercayaan Kristiani ini, pengharapan Kristiani ini, supaya kita mampu melewati beberapa masalah dalam hidup kita, beberapa kekecewaan dalam hidup kita, beberapa rasa sakit hati dalam hidup kita yang tidak bisa kita mengerti sekarang mengapa, tetapi baru kita akan melihatnya, maknanya setelah melewatinya. Karena itu, kalaupun kita meninggalkan keyakinan atau merasa ragu-ragu kepada Tuhan, ragu-ragu kepada ajaran gereja, ragu-ragu apakah memang Tuhan mencintai saya, apakah benar bahwa kasih Tuhan tetap ada pada saya, jangan tutup semua pintu rumah kita, jangan tutup semua lubang dari rumah kita itu, hati kita ini. Sisakan lubang sedikit di dalamnya, jendela kita. Biarkan Tuhan berbicara dengan kita, menerangkan maksudnya seperti dia menerangkan maksud kitab suci kepada kedua murid tersebut. Ketika kita masih memberi kesempatan Tuhan berbicara kepada kita, kita akan akhirnya mengajak Tuhan, Tuhan, hari sudah malam, mari masuk ke rumah, makanlah bersama dengan saya. Ketika kita membiarkan Tuhan mulai berbicara, roh Tuhan mulai menerangi isi hati kita, pikiran kita, kita akan pelan-pelan kembali beriman kepada Tuhan. Mari makan bersama dengan saya, tinggal bersama dengan saya, hari sudah mulai malam. Jangan kita biarkan Tuhan di luar malam hari, undanglah dia masuk. Dan kedua murid menemukan
kebenaran baru. Tuhan memang sungguh telah bangkit. Hidup mereka berubah, kembali dengan sukacita dan menjadi utusan Tuhan. Aku telah melihat Tuhan, aku telah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi memang melewati tahap yang sulit dalam hidup, tahap kekecewaan. Jadi saudari-saudara terkasih, semoga kita sore ini membawa mungkin pengalaman-pengalaman kita yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman kita yang pahit, yang mengecewakan, yang kadang-kadang buat kita ragu-ragu tentang karya Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita. Biarkanlah Tuhan berbicara dengan kita. Bukalah hati kita, bukalah kepada Tuhan roh, supaya Ia mampu menerangi dan menjelaskan maksud pengalaman tersebut dalam hidup kita. Supaya akhirnya kita melihat Tuhan memang hadir, Tuhan memang ada, dan Tuhan memang mencintai saya. Dan kita kembali dengan sukacita, kembali kepada Tuhan, kembali kepada gereja, mewartakan Tuhan sungguh telah bangkit. Cerita berikut ini saya pikir sebagian dari kita sudah tahu. Biarlah itu untuk menyegarkan kembali pikiran kita. Seorang bermimpi dalam tidur. Dalam mimpi, ia berjalan di tepi laut. Dan kemudian ia melihat di tepi laut itu ada 2 pasang jejak kaki. 2 pasang jejak kaki. Sampai saat tertentu, kedua pasang itu menjadi hanya sepasang jejak kaki. Lalu kemudian ia melihat kembali jejak kaki tersebut. Ternyata itu adalah cerita tentang perjalanan hidupnya. Sedang ia melihat jejak kaki tersebut dan sejarah hidupnya, tiba-tiba Tuhan hadir di sampingnya. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa sini ada 2 pasang kaki dan di sini ada 1? Inilah saat di mana aku selalu mendampingi engkau. Kita berjalan bersama. Maka ada 2 pasang, sepasang jejak kakiku dan sepasang lagi jejak kakimu. Oh ya, iya. Lalu kemudian ia sadar ketika ternyata tinggal sepasang. Itulah saat-saat yang paling sakit dalam hidupnya, paling down dalam hidupnya, paling menyakitkan, paling mengecewakan. Maka dia komplain, dia mengeluh kepada Yesus, kepada Tuhan. Tuhan, Engkau selalu mengatakan bahwa Engkau selalu mendampingi aku. Ini 2 pasang kita, 2 pasang kaki kita. Mengapa pada saat saya paling dalam keadaan paling susah, paling sedih, paling kecewa, paling pahit dalam hidupku, hanya ada 1 pasang kaki? Di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau meninggalkan saya pada saat-saat seperti itu? Dan Tuhan menjawab dengan lembut, saudaraku, anakku, di sana memang tinggal 1 pasang jejak kaki. Karena pada saat itulah aku sedang membopong engkau. Amin.